Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang ejaan dan tata tulis dalam penulisan KTI. Materi ini disusun oleh Setrinando, Melasari, Alma Natasha, Sakina, Agus Saputra, dan Aditya Pratama. Penerapan kaidah ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Jadi, secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Penulisan ejaan. A. Awalan di dan ke dituliskan serangkai dengan kata dasarnya. B. Gabungan kata yang salah satu undur terikat ditulis serangkai. C. Bentuk dasar berupa gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur gabungan kata itu. D. Bentuk dasar berupa gabungan kata yang sekaligus mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. E. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital di antara kedua unsur itu dibubuhkan tanda hubung. F. Kata ulang dituliskan dengan menggunakan tanda hubung di antara kedua unsurnya. G. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. H. Kata sandang si ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. I. Partikel per yang berarti tiap dan mulai ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Sebaliknya, per pada bilangan pecahan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. J. Singkatan nama gelar sarjana kesehatan dokter seringkali dipermasalahkan. Di dalam lingkungan masyarakat muncul singkatan DR untuk dokter atau kesehatan dan DR untuk doktor atau purna sarjana. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kaidah karena singkatan DR diperuntukkan untuk gelar dokter, sedangkan DR seolah-olah merupakan singkatan kata atau nama yang sama halnya dengan PT atau perseroan terbatas dan SD atau sekolah dasar. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf kapital tidak diikuti tanda titik. L. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. M. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Tata tulis karya ilmiah. Pada suatu karya tulis ilmiah, bahasa memegang peranan penting dalam proses penulisan dan penyusunan. Dalam penyusunan suatu tulisan yang berkonsep ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar serta sistematika penulisan yang terstruktur, sehingga suatu karya tulis dapat menyajikan suatu informasi yang berkualitas. Suatu karya ilmiah harus menggunakan metode ilmiah dalam pencarian data atau informasi, baik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam mendapatkan informasi. Bahasa yang digunakan pada penulisan ilmiah pada umumnya menggunakan bahasa yang biasanya jarang muncul pada kamus bahasa Indonesia. Dan bahasa yang dicantumkan pada suatu tulisan ilmiah memiliki suatu arti dan makna dari berbagai bidang ilmu. Mengapa bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam karya ilmiah? Salah satu alasannya adalah data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Hal ini agar penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Sekian materi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.